Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita lanjutkan materinya pada materi C, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai atau proporsi. Di sini sudah ada contoh situasi perbandingan senilai. Juna membutuhkan 300 gram tepung ketan dan 150 gula pasir untuk membuat 25 onde-onde. Dengan resep yang sama, Tatang membutuhkan 900 gram tepung ketan dan 450 gula pasir untuk membuat 75 onde-onde. Nah, pembahasannya, jadi di sini Bapak buat tabel. Nah, untuk kolom yang pertama yaitu pembuat, kemudian kolom kedua tepung ketan, ketiga gula pasir, dan yang keempat onde-onde. Jadi pertama itu pembuatnya yaitu Juna dan Tatang. Nah, untuk tepung ketannya ini Juna 300 gram, Tatang 900 gram. Kemudian yang gula pasir, Juna itu menggunakan 150 gram gula pasir dan untuk Tatang 450 gram. Dan onde-onde untuk Juna menghasilkan 25 onde-onde dan Tatang 75 onde-onde. Di sini yang kita bandingkan adalah pertama, nah dari tepung ketan ini, jadi untuk Juna menggunakan berapa gram dan Tatang, jadi yang dibandingkan adalah Juna dibandingkan dengan Tatang. Jadi untuk tepung ketan ini Junanya 300, Tatangnya 900, jadi 300 dibandingkan dengan 900. Nah, kita sederhanakan 300 dan 900 itu sama-sama dibagi 300. Jadi yang atas bagi 300, yang bawah bagi 300. 300 bagi 300 sama dengan 1. 900 dibagi 300 sama dengan 3. Jadi 1/3. Kemudian gula pasir. Untuk gula pasir tetap Juna dibandingkan dengan Tatang. Junanya 150, Tatangnya 450. Jadi 150 dibandingkan dengan 450 sama-sama dibagi 150. 150 dibagi 150 sama dengan 1. Kemudian 450 dibagi 150 sama dengan 3. Dan yang terakhir yaitu onde-onde. Onde-ondenya yaitu Junanya 25, Tatang 75. Jadi 25/75. Sama-sama dibagi 25, kita sederhanakan menjadi 25 dibagi 25 sama dengan 1, 75 dibagi 25 sama dengan 3. Karena perbandingannya yang sama, jadi di sini tepung ketannya 1/3, gula pasirnya 1/3, dan onde-ondenya 1/3, maka disebut perbandingan senilai atau proporsi. Berikutnya adalah contoh situasi bukan perbandingan senilai atau bukan proporsi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar, yaitu persegi panjang kecil dan persegi panjang besar. Nah, di sini untuk yang kecil itu panjangnya 6, lebarnya 3, dan untuk persegi panjang yang besar panjangnya 9, lebarnya 6. Nah, pembahasannya kita bandingkan dulu. Nah, atau untuk lebih mudah kita buat kolom. Di sini kolom yang pertama persegi panjang kecil dan besar. Nah, kecil dan besar. Nah, untuk lebarnya yang kecil 3 cm, yang besar 6 cm. Untuk panjangnya, persegi panjang yang kecil panjangnya 6, persegi panjang yang besar panjangnya 9 cm.
Nah, sekarang kita bandingkan. Persegi panjang yang kecil di sini kita bandingkan antara lebar dan panjangnya. Jadi, untuk persegi panjang yang kecil yaitu lebar dibandingkan dengan panjang, jadi 3/6. 3/6. Nah, 3/6 ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi dihasilkan 1/2. Kemudian untuk persegi panjang yang besar yaitu lebar dibandingkan dengan panjang. Jadi 6/9. 6/9 ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi dihasilkan 2/3. Jadi untuk yang pertama 1/2 dan yang kedua 2/3, karena perbandingannya tidak sama maka disebut bukan perbandingan senilai atau bukan proporsi. Kemudian contohnya, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan berikut proporsi atau tidak. Jelaskan alasan kalian. Nah, untuk yang pertama, jadi bilangan pertama dan yang dilambangkan dengan X, kemudian bilangan kedua dilambangkan dengan Y. Jadi pasangannya di sini 2 dan 4, 4 dan 6, 6 dan 8, 8 dan 10, 10 dan 12 untuk yang A. Kemudian untuk yang B, bilangan pertamanya yaitu 3, 6, 9, 12, 15. Bilangan keduanya 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, ini semuanya berpasangan 3 dan 4, 6 dan 8, 9 dan 12, 12 dan 16, 15 dan 20. Cara menentukan itu pasangan, himpunan pasangan yang proporsi atau tidak. Nah, kita sederhanakan. Untuk yang A, di sini kita buat lagi tabelnya jadi X dan Y. Nah, kita tulis lagi 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian Y-nya 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, yang pertama 2/4. 2/4 ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi dihasilkan 1/2. Kemudian pasangan yang kedua 4/6. 4/6 ini sama-sama dibagi 2 juga. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi 2/3. Kemudian 6 dan 8 disederhanakan menjadi 3/4. Sama-sama dibagi 2. Kemudian 8 dan 10 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 dihasilkan 4/5. Kemudian yang terakhir 10 dan 12 sama-sama dibagi 2 menjadi 5/6. Nah, karena di sini dihasilkan perbandingan yang berbeda 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 dan 5/6, maka disebut bukan proporsi. Kemudian untuk himpunan pasangan yang B. Di sini 3/4, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20. Nah, setelah kita sederhanakan pasangannya, 3/4 tetap 3/4, 6/8 kita sederhanakan menjadi 3/4, 9/12 kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3, hasilnya 3/4. Kemudian 12/16 kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 4, hasilnya 3/4. Kemudian pasangan yang terakhir 15/20 kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 5, hasilnya 3/4. Karena dihasilkan perbandingan yang sama yaitu 3/4, maka himpunan pasangan ini disebut proporsi atau perbandingan senilai.